Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Selamat malam, salam sejahtera dan salam Pancasila. Alhamdulillah, saya sudah nyampe di rumah setelah seharian melaksanakan atau menjalankan aktivitas sehari-hari saya, dan malam ini saya baru bisa menanggapi momen yang sangat menarik sekali ketika di acara ILC tadi malam yang disiarkan di TV One yang dimoderatori oleh Pak Karni Ilyas, yang mana dalam acara ILC tadi malam yang disiarkan oleh TV One ini ada beberapa tokoh yang datang. Ada Kiai Syarif, kemudian ada Rocky Gerung, kemudian di situ juga ada Novel Bamukmin atau yang dipanggil oleh teman-teman Dul Mukmin. Kemudian juga nampak saudara Farhad Abbas, ya. Dalam acara ILC tadi malam ini membahas tentang viralnya video Gus Miftah yang dianggap telah melontarkan kalimat-kalimat yang mengandung merendahkan terhadap Pak Sunyaji, penjual es teh asal Magelang, dengan judul Gus Miftah antara bercanda dan menghina, ya. Kalau kita lihat video ILC tadi malam mulai dari menit ke-35, Novel Bamukmin ini menyinggung masalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dia, Novel Bamukmin, mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah salah satu orang, ya intinya begitu, salah satu orang yang mengadu domba umat Islam, yang selalu membuat gaduh. Akhirnya ketika Novel Bamukmin ini menyinggung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan mengatakan sebagai adu domba terhadap umat Islam, langsung direspon oleh Kiai Syarif, dan bahkan Kiai Syarif ini menantang Novel Bamukmin untuk mendatangkan salah satu dedengkot dari habaib, ya. Silahkan datangkan Habib Lutfi bin Yahya, kalau tidak Habib Lutfi bin Yahya, Taufik Asegaf, kalau tidak Habib Lutfi bin Yahya ataupun Taufik Asegaf, bisa mendatangkan Rizik Syihab. Dan seketika itu saya lihat, ya, Novel Bamukmin ini terdiam 1000 bahasa. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Novel Bamukmin ini ibarat anak panah, yang anak panah itu diluncurkan, ditembakkan oleh Novel Bamukmin, akan tetapi anak panah itu berbelok arah ke badan Novel Bamukmin sendiri. Ya, cukup menarik ini, ya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dan saya kira tantangan dari Kiai Syarif terhadap Novel Bamukmin untuk mendatangkan Habib Lutfi atau Taufik Asegaf atau Rizik Syihab ini tidak bakalan terjadi. Nggak bakalan terjadi. Kenapa? Karena kita mengaca ke sebelum-sebelumnya, ya, mereka tidak akan menanggapi
Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mereka tidak berani face to face atau head to head, berhadapan head to head dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam sebuah forum diskusi ilmiah untuk membahas keabsahan dari nasab habaib. Enggak berani, ya enggak berani. Dan selama ini mereka para habaib, dedengkot-dedengkot habaib ini juga ditantang oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk diskusi secara ilmiah, ya, bukan diskusi dalam ranah ruangan Robito Alawiyah loh ya, itu tidak objektif, tapi di ranah publik, ranah umum. Dan perlu diketahui untuk novel Bak Mukmin bahwa para habaib itu sudah diundang sebenarnya di UIN. Dulu itu pertama kali masih hangat-hangatnya atau masih awal-awalnya masalah polemik nasab. Akan tetapi apa yang terjadi? Ya, enggak datang. Di Banten juga begitu. Enggak datang perwakilan dari Robito Alawiyah. Ini artinya apa? Artinya bahwa memang Robito Alawiyah ini sudah tahu, sudah ngerti bahwa mereka para habaib silsilah nasabnya itu terputus, tertolak, dan mereka itu tidak memiliki dalil yang kuat untuk mempertahankan pengakuan mereka yang selama ini mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian untuk novel Bak Mukmin perlu diketahui bahwa memang orang kalau tidak mengikuti dari awal ketinggalan kereta lah, dan juga tidak pernah membaca bukunya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, pasti mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah mengeluarkan narasi-narasi yang memperpecah belah umat, padahal tidak, mengadu domba, padahal tidak. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu salah satu faktor kenapa beliau ini sampai di dalam hatinya terbesit untuk meneliti nasabnya para habaib, ya karena memang pengakuan mereka para habaib yang selama ini mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi ini tidak sesuai dengan realitas perbuatan tingkah laku mereka. Mencaci pemerintah, menghina pemerintah, mencaci instansi pemerintahan, merendahkan yang bukan dari golongannya. Dari salah satu faktor itulah terbesit di dalam hatinya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk meneliti nasabnya para habaib. Dan penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya, novel Bak Mukmin, itu bukan hanya sekedar pendapat beliau saja, tidak, tapi beliau mengkaji kitab-kitab nasab ulama-ulama terdahulu, abad ke-3, abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10, abad ke-11, abad ke-12, abad ke-13. Ini dipelajari semuanya. Dan bahkan ada satu kitab ini juga diteliti apakah ini pentahqiqnya bisa dipercaya apa tidak, apakah kitabnya ini isinya orisinal apa tidak. Segitu jelinya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya, sehingga ya penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyimpulkan dari beberapa referensi yang dikolaborasikan oleh beliau, ya, itu menyimpulkan bahwa nasabnya habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari sini, ya, bisa dipahami. Kalau nggak paham novel Bak Mukmin ya kebangetan lah. Dari sini bisa dipahami bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak mengadu domba umat, tapi adalah mencerahkan umat, ya, mencerdaskan umat bahwa habaib yang selama ini mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata bohong, ya, ternyata bohong, ya. Oleh karenanya, ya, kalau novel Bak Mukmin ini masih ngeyel bahwa apa itu
Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini hanya sekedar pendapat dia tanpa bertendensi dengan kitab-kitab nasab yang ulama-ulama terdahulu sehingga bisa dikatakan pengadu domba umat. Ya, novel Bak Mukmin bisa baca, ya, bisa baca di salah satu bukunya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang saya bawa ini, ya, setebal berapa ini halamannya? Setebal 691, ya, dengan judul Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Ya, tentunya nasabnya para habaib. Di dalam halaman 621 novel Bak Mukmin ini dijelaskan bagian ke-6 literatur kitab nasab abad ketiga sampai abad ke-13. Jadi salah satu referensi kitab nasab yang digunakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam menyimpulkan nasabnya habaib, bahwa nasabnya habaib itu tertolak, ya, dan terputus adalah ini kitab nasab abad ketiga sampai abad ke-13. Ya, ada kitab Nasabu Quraisy, ya, kemudian ada kitab Sirri Silsilatil Alawiyah, ya, juga ada kitab Tahdibul Ansab, ada kitab Al-Majdi, ya, ada kitab Al-Majdi, kemudian ada kitab An-Muntaqilatut Thalibiyah, ya, kemudian ada kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam, kemudian ada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, ya, kemudian ada kitab Al-Fakhri fi Ansabit Thalibiyah, kemudian ada kitab Al-Asili fi Ansabit Thalibiyah, kemudian ada kitab apalagi Umdatut Thalib fi Ansabi Abi Thalib, kemudian ada kitab An-Nafha Al-Ambariyah, ya, dan banyak lainnya, ya, banyak lainnya, kitab Syiha Al-Akhbar, kemudian ada kitab Tuhfatut Thalib, dan banyak lainnya, ya. Begitu banyak kitab-kitab nasab ulama terdahulu telah dikaji, diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, jadi apa yang ada di simpulan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani perlu novel Bak Mukmin ketahui, itu bukanlah pendapat dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, akan tetapi pendapat-pendapat ulama-ulama nasab terdahulu. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini dikatakan sebagai pengadu domba umat. Nggak bisa. Ya, ini justru mencerdaskan umat. Ya, justru mencerdaskan umat. Ya. Sekali lagi saya rekomendasikan terhadap novel Bak Mukmin, baca bukunya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Ya, itu, ya. Dan saya rekomendasikan kepada semuanya, kepada para sahabat semuanya, beli bukunya, ya, sekitar 200 kurang kok. Ulama Nusantara menggugat nasab palsu di Shopee, dan insya Allah linknya ada di deskripsi video saya. Jadi belinya di Shopee, bisa di checklist, linknya ada di deskripsi video saya, ya, agar tidak salah paham gitu loh, ya. Baca bukunya dulu baru komentar, jangan belum baca tapi komentar, yaitu seperti anak kecil itu, seperti orang yang tidak berilmu saja. Baca teliti bukunya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani baru komentar, ya, baru komentar itu, ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.